Halo Sobat Tanyo, mungkin kamu tidak asing lagi dengan istilah investasi maupun saham. Di era sekarang ini, banyak sekali orang yang mulai melakukan investasi. Investasi merupakan perencanaan jangka panjang, jadi akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat merasakan hasilnya. Jika kamu tertarik untuk berinvestasi, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan agar kamu bisa menjadi investor yang sukses. Sebagai pemula, inilah 7 cara untuk berinvestasi saham dari nol. Namun sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi seputar investasi lainnya. Mempelajari saham dan istilah-istilahnya. Sebelum memulai berinvestasi, ada baiknya jika kamu mempelajari saham terlebih dahulu. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan suatu perusahaan dalam bentuk surat berharga. Maka dari itu, jika kamu memiliki saham dari sebuah perusahaan walaupun hanya 1 lembar, bisa dikatakan kamu adalah salah satu dari pemilik perusahaan tersebut. Istilah dalam dunia saham pun sangat banyak, seperti dividen yang artinya pembagian keuntungan, capital gain yang merupakan kenaikan harga, dan lain sebagainya. Untuk mempelajarinya, ada banyak sekali sumber yang bisa dijadikan acuan di internet. Jadi, tidak ada kata sulit untuk memulai belajar saham. Menentukan jenis saham. Ada banyak jenis saham yang bisa kamu beli. Berdasarkan karakternya, saham dibagi menjadi 3, yaitu saham dari segi kemampuan hak tagih, saham dari segi peralihannya, dan saham dari segi kinerja perdagangan. Sebagai contoh, saham dari segi kemampuan hak tagih mencakup saham biasa dan saham preferred. Saham biasa merupakan jenis saham yang dapat mengeklaim kepemilikan semua penghasilan dan aktiva milik perusahaan. Sedangkan saham preferred merupakan gabungan antara saham biasa dan obligasi. Masih banyak lagi jenis-jenis saham yang lainnya. Maka dari itu, kamu harus dengan teliti menentukan jenis saham apa yang akan kamu beli. Memilih perusahaan sekuritas. Setelah menentukan jenis saham yang akan dibeli, kamu bisa memilih perusahaan sekuritas yang akan kamu jadikan sebagai perantara untuk membeli saham. Untuk memilih perusahaan sekuritas, pastikan perusahaan tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Dengan sudah terdaftarnya perusahaan sekuritas di Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, maka itu adalah tanda bahwa perusahaan sekuritas tersebut kredibel dan terjamin keamanannya. Sekarang, banyak dari perusahaan sekuritas yang sudah merambah ke dunia digital, jadi tidak perlu ribet untuk mencarinya. Usahakan cari perusahaan sekuritas yang pendaftarannya mudah dan setoran awalnya rendah ya. Riset tentang laporan keuangan perusahaan. Setelah menentukan perusahaan sekuritas, kamu harus melakukan riset terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan kamu beli sahamnya. Riset ini penting karena akan mempengaruhi keuntungan yang akan kamu peroleh dan resiko apa saja jika kamu membeli saham dari perusahaan tersebut. Jika laporan keuangan perusahaan yang akan kamu beli sedang tidak baik, maka lebih baik memilih perusahaan lain yang lebih stabil atau cenderung naik, sehingga keuntungan yang didapatkan akan menjadi besar. Melakukan perhitungan perkiraan keuntungan. Jika sudah mengetahui laporan keuangan dari perusahaan yang akan kamu beli sahamnya, sekarang saatnya untuk melakukan perkiraan keuntungan yang akan kamu dapatkan. Jual beli saham adalah transaksi untuk jangka panjang, maka dari itu kamu harus menghitung perkiraan keuntungan jika kamu membeli saham dari perusahaan tersebut. Kamu dapat menghitungnya secara manual, namun beberapa perusahaan sekuritas menyediakan rekayasa perhitungan keuntungan bagi para penggunanya. Transaksi saham. Setelah menghitung perkiraan keuntungan, kamu sudah bisa melakukan transaksi. Semakin besar nominal saham yang kamu beli, keuntungan yang kamu dapat akan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Kamu juga dapat menjual saham yang kamu beli jika suatu saat harga saham yang kamu beli sedang naik. Tetapi perlu diingat, ada beberapa resiko yang mungkin akan muncul di masa depan, seperti kerugian ataupun kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Mengevaluasi portofolio. Setelah membeli, apa yang harus dilakukan? Evaluasilah portofolio dari saham-saham tersebut. Jadilah orang yang up to date dengan berita dan tren terkini dari perusahaan terkait. Saat kamu melihat ada portofolio yang lemah, kamu bisa menganalisisnya dan menentukan tindakan apa yang sebaiknya diambil. Nah, bagi kamu yang masih bingung bagaimana cara memulai berinvestasi, silakan berkonsultasi dengan expert Tanyo ID secara gratis dengan cara download aplikasi Tanyo.id di link yang tersedia di deskripsi video atau di kolom komentar. Itulah 7 cara investasi saham dari nol yang wajib kalian tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!